Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dengan saya Bulan Fatima. Saya dari program studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Determinan Profitabilitas serta Implikasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan, subsektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 hingga 2020 dengan promotor Profesor Dr. Hamdi Hadi DA dan co-promotor Dr. Nuzulul Hidayati STMM Akamsiam. Pada disertasi ini berisikan beberapa bab di mana pendahuluan, tinjauan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, pembahasan dan analisis, serta kesimpulan. Pada bab 1 ini berisikan pendahuluan yang dilatar belakangi oleh biji mineral dan logam diperlukan untuk konstruksi produksi peralatan dan perlengkapan untuk perkabelan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh hampir semua negara. Permintaan pasar dunia akan bahan hasil tambang, baik bahan mentah dan bahan jadi, terutama bahan logam mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Di sini terdapat daftar perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 49 perusahaan, di mana masing-masing subsektornya yaitu batu bara, minyak mentah dan gas bumi, logam dan mineral, serta tanah dan batu galian. Di sini terdapat perusahaan pertambangan untuk subsektor logam dan mineral yaitu Aneka Tambang, Citra Mineral Investido, Cakra Mineral, Central Omega Resource, Titus Deco, Vale Indonesia, Merdeka Copper Gold, Jeriso Asia Pasifik, SMF Utama, Timah Persero, Kapuas Primopol, Bumi Resource Mineral. Di sini terdapat tabel data dan grafik di mana menerangkan nilai perusahaan untuk sektor pertambangan, subsektor logam dan mineral periode 2010 sampai 2020. Di sini terjadi gerakan grafik yang fluktuatif, mengalami kenaikan ataupun penurunan. Ditambah dengan data keuangan perusahaan pertambangan yang berisikan tax avoidance, current ratio, debt to equity ratio, kurs, harga minyak, return on asset, dan Tobin scheme. Di sini terdapat beberapa identifikasi masalah di mana fenomena industri mineral, di mana bahan tambang seperti mineral, migas, dan batu bara akan bermanfaat bila ditambang, diangkut, dan diolah serta diperlukan oleh konsumen. Perusahaan dalam perkembangannya akan selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan dan meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian terdapat industri pertambangan mineral logam dikuasai oleh investor asing dan BUMN. Persaingan antara perusahaan bukan hanya sebatas persaingan pasar barang namun juga pasar modal. Kemudian tax avoidance yang fluktuatif yang bernilai negatif pada tahun 2013 dan 2014, cara rasio yang mengalami fluktuatif dan penurunan pada tahun 2016 sampai dengan 2020, debt to equity ratio mengalami fluktuatif dan kenaikan pada tahun 2017 sampai dengan 2020, kurs yang mengalami kenaikan terus-menerus tahun 2010 sampai dengan 2020. Harga minyak juga mengalami fluktuatif dan kenaikan pada tahun 2020. Return on asset mengalami fluktuatif dan penurunan pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Tobin scheme mengalami fluktuatif dan kenaikan sampai dengan 2019. Adapun rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh tax avoidance terhadap return on asset,
Apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap return on asset? Apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap return on asset? Apakah terdapat pengaruh kurs terhadap return on asset? Apakah terdapat pengaruh harga minyak terhadap return on asset? Apakah terdapat pengaruh tax avoidance, current ratio, debt to equity ratio, kurs dan harga minyak secara bersama-sama terhadap return on asset? Kemudian, apakah terdapat pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh kurs terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh harga minyak terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan? Dan apakah terdapat pengaruh tax avoidance, current ratio, debt to equity ratio, kurs harga minyak dan ROA secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada bab 2 ini membahas mengenai tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang berisikan teori-teori yaitu teori nilai perusahaan, teori agensi, teori sinyal, efisiensi market hypothesis teori, rasio profitabilitas, tax avoidance, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, kurs harga minyak. Kemudian pada bab 3 ini terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini dapat kita lihat ada hipotesis sebanyak 13 yang berkaitan dengan rumusan masalah kita, yaitu tax avoidance terhadap ROA, current ratio terhadap ROA, debt to equity terhadap ROA, cost terhadap ROA, harga minyak terhadap ROA, secara bersama-sama X1, X2, X3, X4, X5 terhadap ROA, kemudian ditambah dengan tax avoidance terhadap nilai perusahaan, current ratio terhadap nilai perusahaan, debt to equity ratio terhadap perusahaan, terus terhadap nilai perusahaan, harga minyak terhadap nilai perusahaan, ROA terhadap nilai perusahaan, dan secara bersama-sama X1, X2, X3, X4, X5, dan Y terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada bab 4 ini membahas mengenai metode penelitian, di mana pendekatannya adalah secara kuantitatif mengutamakan data numerikal angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika, menguji hubungan kausa atau pengaruh masing-masing variabel. Di sini terdapat variabel bebas yaitu tax avoidance, current ratio, debt to equity ratio, kurs, dan harga minyak. Sedangkan variabel intervening yaitu variabel yang merupakan perantara, variabel independen, dan variabel dependen yang berfungsi dengan determinan faktor di dalam penelitian ini. Variabel intervening tersebut adalah return on asset. Kemudian terdapat variabel terikat yang disebut dengan dependent variable, yaitu variabel di mana faktor keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas dan variabel intervening. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh Tobinski ratio sebagai variabel Z. Di sini terdapat tabel operational variable, yaitu untuk Tobinski, return on asset, tax avoidance, current ratio, debt to equity ratio, nilai tukar, harga minyak. Di sini terdapat kriteria pengambilan sampel. Dari 49 perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kemudian dikurangi dengan perusahaan sektor pertambangan yang bukan subsektor, logam dan mineral, dikurangi sebanyak 37 perusahaan. Kemudian di sini dikurangi lagi dengan perusahaan sektor pertambangan, subsektor logam dan mineral yang tidak tercatat secara berturut-turut terdapat 7 perusahaan. Kemudian yang tidak memiliki laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah sebanyak 1 perusahaan, sehingga terdapat sebanyak 4 perusahaan yang akan dijadikan sebagai sampel, yaitu Aneka Tambang, Cita Minera Investido, Sentra Omega Resort, dan Timah Persero. Di sini terdapat uji pemilihan model, terdapat 3, yaitu COTES, di mana H0-nya adalah model common effect, H1-nya adalah model fixed effect. Untuk Hausman test, yaitu H0-nya model random effect, H1-nya adalah model fixed effect.
Untuk Lagrange multiplier test, di mana H0-nya adalah model common effect dan H1-nya adalah model random effect. Di sini terdapat uji hipotesis, yaitu uji F model regresi data panel, uji T model regresi data panel. Nah, untuk uji koefisien determinasi atau goodness of fit R-square, digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Ghazali, nilai R-square mengukur kebaikan pada seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R-square merupakan ukuran ikhtisar yang menunjukkan seberapa baik garis regresi sampel cocok dengan data populasi. Kemudian pada bab 5 ini, pembahasan dan analisis. Di sini terdapat deskripsi data statistik yang diwakili oleh rata-rata, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Chern-Guebera, probability, sum square, deviasi, observation, dan cross section. Di sini terdapat observasi sebanyak 44 pengamatan, yaitu dikarenakan dengan 11 tahun dan dengan 4 perusahaan. Kemudian ini untuk mencari determinan return on asset, di mana terdapat return co-test dengan return on asset sebagai variabel dependent dapat kita lihat untuk probability-nya berada di bawah 0,05, maka di sini H1-nya diterima, yaitu bersifat fixed effect. Untuk Hausman test, return on asset sebagai variabel dependent, terdapat probability di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,02. Di sini sehingga H1 diterima. Kemudian untuk uji LM, return on asset sebagai variabel dependent, di mana di sini dapat kita lihat nilainya di atas 0,05, artinya H1-nya ditolak atau H0-nya diterima. Kemudian dapat kita lihat di sini metode pengujian dan hasilnya untuk co-test, di mana tadi H1-nya diterima, maka hasilnya ada fixed effect. Hausman test tadi di mana H1-nya diterima, maka yang hasilnya ada fixed effect. Lagrange multiplier, di mana tadi H1-nya ditolak atau H0-nya diterima, maka hasilnya ada common effect. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat model fixed effects. Nah, untuk fixed effects, di sini dapat kita lihat masing-masing data kita peroleh ya. Ada nilai koefisien dan dapat kita lihat juga untuk probability-nya. Kemudian terdapat estimation equation, yaitu ROA sama dengan C1 tax avoidance tambah C2 current ratio tambah C3 debt to equity ratio ditambah C4 cost ditambah C5 harga minyak ditambah C6. Kemudian ini adalah substitut koefisien yang kita peroleh dari tabel fixed effect yang sebelumnya, yaitu di mana persamaan regresinya adalah return on asset sama dengan 0,02960 tax avoidance ditambah 0,011042 current ratio dikurang 0,00389 debt to equity ratio dikurang 0,00389 kurs ditambah 0,042358 harga minyak ditambah 2,1490008. Sehingga terdapat regresi data panel. Dapat kita lihat di sini. Di sini sensitivitas perubahan return on asset terbesar dapat kita lihat adalah pada PT Central Omega Resort dengan total nilai konstanta sebesar
2,1722638. Kemudian untuk yang mempunyai sensitivitas perubahan return on aset terkecil, yaitu pada PT Timah dengan nilai konstanta sebesar 2,154144. Kemudian variabel yang paling dominan dalam penelitian ini adalah harga minyak dengan koefisien regresi sebesar 0,042358. Kemudian implikasi pada nilai perusahaan di mana Tobinski, yaitu dapat kita lihat juga untuk pengujian Chow-test, di sini kita lihat probability-nya 0,0084 yang artinya H1 diterima. Kemudian untuk Hausman test dengan kondisi sebagai variabel dependent di mana probability 0,0355 yang artinya adalah H1 diterima, kemudian hasil uji LM atau Lagrange multiplier test, di mana dapat kita lihat di sini nilai dari probability-nya di atas 0,05 sebesar 0,3293 yang artinya di sini H0 yang diterima dan H1 ditolak. Sehingga pengujian model regresi data panel di sini untuk Chow-test dengan hasil fixed effect, Hausman adalah fixed effect, dan Lagrange multiplier adalah common effect. Maka yang dipilih adalah tabel fixed effect. Di sini dapat kita lihat juga terdapat koefisien untuk masing-masing persamaan, variabel, dan probability-nya. Di sini terdapat estimation question-nya, persamaannya adalah Tobinski C1 tax avoidance ditambah C2 current ratio ditambah C3 debt to equity ratio ditambah C4 cost ditambah C5 harga minyak ditambah C6 return on asset ditambah C7. Di mana substitusi dari koefisiennya adalah Tobinski sama dengan min 0,262444 tax avoidance ditambah 0,010823 current ratio ditambah 0,021849 debt to equity ratio dikurang 0,632695 cost dikurang 0,588700 harga minyak ditambah 2,577112 return on asset ditambah 14,78761. Di sini regresi data panel model fixed effect itu dengan menghasilkan mempunyai sensitivitas perubahan Tobinski terbesar adalah pada PT Aneka Tambang Tbk dengan total nilai konstanta sebesar 14,988465. Kemudian untuk sensitivitas perubahan Tobinski terkecil yaitu pada PT Omega Research dengan total konstanta sebesar 14,795806. Kemudian untuk variabel yang paling dominan dalam penelitian ini adalah return on asset sebesar 2,577112. Determinan profitabilitas dan implikasi terhadap perusahaan dapat dirangkum pada tabel ini. Dapat kita lihat tax avoidance dengan modal 1 terhadap ROA di mana regressionnya adalah 0,029460, probabilistiknya sebesar 0, di mana signifikan. Sedangkan pada model 2 sebesar minus 0,262444, probabilistiknya sebesar 0,0073 yaitu signifikan. Karena rasio koefisien regresinya 0,011042, probabilistiknya adalah 0 sehingga signifikan terhadap ROA. Kemudian 0,010823 probabilistik 0,0016 signifikan terhadap Tobinski. Debt to equity ratio minus 0,003895 probabilistik 0,0033 signifikan terhadap return on asset. Kemudian 0,021849 probabilistik 0,0011 signifikan terhadap Tobinski. Perubahan kurs dengan koefisien regresi minus 0,003893 probabilistik 0 dan signifikan terhadap return on asset.
kemudian minus 0,63295 probabilistik 0 sehingga signifikan terhadap Tobinsky. Perubahan harga minyak 0,042358 probabilistik 0,0151 signifikan terhadap ROA, minus 0,588700 probabilistik 0,0043 signifikan terhadap Tobinsky. Kemudian di sini terdapat simultan variabel tax avoidance current ratio DER, kurs dan harga minyak 0,82094 probabilistik 0,000014 signifikan terhadap ROA. Kemudian return on asset sendiri dengan koefisien regresi 2,577112 probabilistik 0 signifikan terhadap Tobinsky. Sehingga current ratio DER, ROA, kurs, harga minyak, dan ROA secara bersama-sama, di mana koefisien regresinya adalah 0,84144, probabilistik 000 signifikan terhadap Tobinsky. Di sini adalah model hasil penelitiannya, dapat kita lihat. Nah, kemudian untuk bab 6, kesimpulan, yaitu berisikan di sini variabel tax avoidance berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, variabel current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset, variabel debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Kemudian variabel kurs berpengaruh dan signifikan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Variabel oil price atau harga minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Variabel tax avoidance, CR, DER, kurs, dan OP atau harga minyak secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return on asset. Kemudian variabel tax avoidance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobinsky. Variabel current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinsky. Variabel debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinsky. Variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinsky. Variabel harga minyak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobinsky. Variabel return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobinsky. Dan terakhir variabel TA, tax avoidance, current ratio, DER, kurs, dan OP. Dan dengan return on asset secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tobinsky. Oke, di sini implikasi manajerial bagi perusahaan, di mana variabel internal TA, CR, dan DER, dan variabel eksternal perusahaan, perubahan kurs, perubahan harga minyak dunia secara parsial dan maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sehingga mempengaruhi secara signifikan atas perubahan naik turunnya ROA, khususnya variabel harga minyak memiliki pengaruh paling dominan, pengaruhnya terhadap ROA yang ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,042358, artinya setiap kenaikan atau penurunan 1% harga minyak akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan ROA sebesar 0,042358%. Kemudian TA, CR, DER, kurs, OP, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Tobinsky. Dengan adanya peningkatan TEKI akan berdampak pada citra perusahaan yang akan menarik minat pada investor. Variabel ROA merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap TEKI atau Tobinsky sebesar 2,577 112, artinya setiap kenaikan atau penurunan return on asset akan menaikkan atau menurunkan Tobinsky sebesar 2,577,112%. Implikasi investor sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan
pengambilan investasi agar portofolio mampu memberikan risiko minimal, dan memilih investasi ke perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral karena di samping manajemen memiliki kecakapan dalam mengelola perusahaan juga telah menerapkan good, good corporate governance, walaupun pasar modal Indonesia masih tergolong umum. Investor sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor tindakan para manajer perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral dalam mengambil keputusan yang tepat, yang memperhatikan faktor internal dan eksternal agar dapat meningkatkan laba perusahaan yang akhirnya menambah nilai perusahaan. Saran di sini menambah faktor internal dan faktor eksternal perusahaan lainnya sehingga mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ROA dan implikasinya terhadap domestik perusahaan sektor pertambangan, subsektor logam dan mineral. Kemudian menggunakan berbagai faktor sentimen pasar yang bersumber dari faktor fundamental, technical, chart, pattern, rilis, data ekonomi. Penelitian ini juga rekomendasi membandingkan pada beberapa negara, tujuannya untuk mengetahui apakah karakteristik determinan ROA dan TKI perusahaan sektor pertama subsektor logam dan mineral antara satu negara dan negara lain atau berbeda. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan sampel perusahaan sektor pertama subsektor logam dan mineral yang lebih banyak untuk mengestimasi determinan ROA dan implikasi TKI pada perusahaan sektor pertambangan subsektor logam dan mineral. Keterbatasan penelitian di sini hanya mencakup pada 2010 sampai 2020, kemudian dalam teori klasik keuangan di sini sangat penting untuk menjelaskan TKI, tetapi dalam banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa sentimen pasar berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral yang tercatat, sehingga terdapat hanya 4 perusahaan saja. Penelitian ini penelitian yang bersifat kuantitatif menggunakan metode regresi data panel. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.